Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa ya, agar kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, tertib, dan tidak ada halangan sedikit pun, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, untuk ketua kelas bisa dipersiapkan. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke ya, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Mas Suro. Kenapa Mas Suro? Sakit. Sudah berapa hari? 1 hari ya. Kita doakan semoga Mas Suro segera sehat ya. Oke, untuk Mas Suro nanti saya catat sebentar. Oke, untuk melalui hari ini kita menyanyikan lagu nasionalisme terlebih dahulu ya. Ya, silahkan Hilda untuk memimpin. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu berarti apa? Iya, lagu nasionalisme yang isinya apa? Bahwa bahasa Indonesia itu terdiri dari beberapa suku bangsa ya. Nah, disatukan dengan apa? Dengan bangsa dan bahasa. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Jadi kita harus bersatu ya. Oke, sepertinya belum semangat ya. Biar semangat kita ice breaking terlebih dahulu. Seperti biasa kita lakukan yel-yel ya. SMK sama Sapu Garut. Jaya luar biasa. Rasa Indonesia hebat. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Oke, untuk pembelajaran hari ini siapa yang masih ingat kemarin? Kemarin kita belajar apa? Silakan Hilda. Kita belajar tentang struktur, ciri, dan kaidah bahasa, teks prosedur. Iya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang struktur teks prosedur, ciri teks prosedur, dan kaidah bahasa teks prosedur. Ya, masih ingat ya? Oke, untuk minggu ini kita masih dengan materi yang sama yaitu teks prosedur. Namun, kaidah yang kita akan kita pelajari adalah berbeda. Yang kita adalah menyusun teks prosedur. Silakan nih disimak. Nah, KD 4.2 bisa dibaca. Nanti kita akan belajar tentang apa? Hasil analisis definisi struktur dan bahasa. Kalau kemarin kita sudah mempelajari struktur dan kaidah bahasa, kalau hari ini kita akan belajar mengembangkan, menyusun teks prosedur. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi, silakan dibaca. Prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang dominan. Menyediakan secara lisan teks prosedur melalui presentasikan, menanggapi dan merevisi teks prosedur dengan cermat, benar, dan berpikir kritis. Oke, manfaat dari pembelajaran ini apa? Manfaatnya yaitu agar kalian itu nanti bisa menyusun teks prosedur dengan baik, benar ya, sesuai strukturnya. Tujuannya agar pendengar atau pembacanya itu paham dengan apa yang disampaikan ya. Jadi bukan sekedar kita menyusun kalimat tetapi tidak bisa disampaikan dengan menggunakan kalimat yang tidak efektif. Tetapi di sini pembaca atau pendengar harus
tahu isi dari teks prosedur tersebut. Oke, untuk awalan silakan kalian lihat tayangan video berikut. Baik, sudah disimak ya? Sudah ditonton ya? Oke, itu judulnya apa tadi? Langkah mengoperasikan komputer. Pasti kalian sudah biasa ya mengoperasikan komputer. Baik, untuk awalnya tadi struktur apa yang kalian lihat? Ada apa saja? Siapa yang bisa? Ya, Cindy, silahkan. Berisi tujuan dan langkah-langkah. Betul, salah? Ya, ada ya. Tadi ada tujuannya. Yaitu kalimat pengantar tentang komputer. Komputer adalah apa ya? Terus yang kedua ada langkah. Langkahnya ada berapa? Ada 4. Oke, untuk selanjutnya tadi kaidah bahasa. Apa saja kaidah bahasa yang sudah kalian lihat? Silakan. Oh iya, Faisal. Untuk kaidah kebahasaan itu ada yang pertama ada numeralia. Ya. Contohnya ada pertama, kedua, ketiga, keempat. Betul. Terus ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif contohnya pastilah, periksalah, tekan. Ya, lanjut. Terus yang ketiga ada konjungsi temporal, Ibu. Konjungsi temporal contohnya kemudian, setelah itu. Setelah itu. Oke, betul apa tidak jawabannya Faisal? Betul. Tadi ada kalimat imperatif ya. Pastikan. Terus apa lagi Faisal? Tekan ya. Tekanlah, periksalah. Tekanlah. Yang kedua ada konjungsi temporal. Setelah itu kemudian ada numeralia. Langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tepuk tangan buat dua teman kalian yang sudah menjawab. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Nah, kira-kira sebutkan produk apa saja yang kalian lihat itu ada di dalamnya teks prosedur. Kira-kira apa diingat-ingat? Siapa yang bisa? Oke, Siti. Mie instan sama obat-obatan, Bu. Iya betul. Apa tadi? Mie instan. Ada nggak mie instan di dalamnya, di kemasannya? Ada ya, cara membuatnya. Terus obat-obatan. Obat apa Siti biasanya? Obat paracetamol. Paracetamol, betul ya, diminum ketika sedang panas berapa kali per jam. Oke, selain itu ada lagi enggak? Selain sebutkan Siti? Ada, Bu. Ada ya, apa? Alat elektronik, minuman, makanan ya. Itu ada cara membuat atau caranya, langkah-langkahnya. Oke, yang kedua, apa yang membuat teks prosedur itu kalau kamu lihat teks prosedur menarik bagi kamu itu apa? Oh iya, Najla. Ada video, ada gambar, ada teksnya. Ya, kalau kamu mau cari teks prosedur itu di YouTube, pasti lihatnya gambarnya ya. Pasti, kalau nggak ada gambarnya masa tulisan menarik deh? Kurang, ada gambar. Gambar apa? Hasil akhir, misalnya membuat nasi goreng spesial ya. Nanti gambarnya seperti apa spesialnya. Terus yang ketiga ada teksnya yang menjelaskan. Kalau cuma gambar, video tanpa teks, paham nggak yang membaca? Kurang jelas dan tidak paham. Betul. Oke, ini untuk pertanyaan pemantik. Selanjutnya, kira-kira kalau kita menyusun teks prosedur itu harus menggunakan langkah-langkah. Kira-kira apa saja langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk membuat atau menyusun teks prosedur? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu.
Oh iya, Akbar. Untuk langkah menulis teks prosedur, yang pertama adalah menentukan topik, dan yang kedua adalah menentukan tujuan teks. Yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat menyusun kerangka kalimat, dan yang terakhir menyusun teks prosedur ke dalam langkah-langkah. Iya, ada berapa tadi? 5. 5. Ya, betul apa yang disampaikan Akbar. Yaitu yang pertama di sini menentukan topik. Topiknya apa? Mau makanan, minuman, atau alat elektronik yang mau disampaikan. Nah, setelah itu yang kedua menentukan tujuannya. Agar apa? Memudahkan membaca mendapatkan informasi ya. Yang ketiga mengumpulkan informasinya dari mana? Dari berbagai sumber, bisa buku, internet, wawancara juga bisa ya. Terus yang keempat menyusun kerangkanya. Biar mempermudah menyusun itu buat dulu kerangka kalimat. Yang terakhir baru mengembangkannya kerangka ke dalam teks prosedur berupa langkah-langkah. Tepuk tangan buat teman-temannya sudah menjawab. Oke, untuk hari ini Ibu akan menyusun atau membuat kelompok belajar ya. Dengan cara yaitu nanti saya bagikan kertas ya. Berupa isinya adalah kaidah bahasa teks prosedur. Nanti saya bagikan satu anak satu kertas. Silahkan kalian berkelompok sesuai dengan nama yang ada di dalam kertas tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Nah, dalam hitungan ketiga silahkan cari kelompoknya berdasarkan nama kalian tersebut. Bisa dipahami? Siap, bisa Ibu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah ya. Saya tanya yang pertama kelompok yang tepat sendiri kelompok apa? Oh iya, kelompok 1. Kelompok 4 yang depan. Verba material. Kelompok yang belakang sendiri yang kelima. Konjungsi temporal. Oke, sudah berkelompok. Silahkan nanti tugasnya ya. Ya, nanti kalian membuat atau menyusun teks prosedur berdasarkan amplop pintar. Mana itu amplop pintar? Di sini ya. Nah, kalian lihat di sini, kalian perhatikan. Di sini ada. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya sesuai di sini. Yang pertama di sini ada amplop. Amplop ini nanti berisi gambar potongan kertas ya. Nah, gambar ini sudah saya susun acak. Silakan nanti kalian susun, tempelkan di bagian langkah-langkah. Setelah itu, susunlah di sebelahnya ya, sesuai dengan judulnya. Kalian bikin judul yang menarik sesuai dengan gambarnya. Oh, ini saya dapat misalnya cara menghindari COVID-19, misalnya di judulnya apa? Langkah apa itu ya, prosedur apa. Setelah itu nanti kalian tulis di LKPD kalian masing-masing. Oke, ada yang tanyakan enggak dari tugas ini nanti? Ya, silakan ayo. Berdasarkan gambar ini kita membuat teks prosedur berupa bagan saja atau kalimat. Ya, kita itu bikin apa? Cuman potongan gambar yang ditempel atau berupa kalimat? Berupa apa? Berupa
kalimat ya, bukan cuma gambar yang ditempel, tapi kita juga menyusun kalimatnya. Jelas ya, yuk ya. Ada pertanyaan lain? Ya, Bu. Ya, Sylvia. Apa boleh kita mencari tambahan materi dari buku atau internet, Bu? Boleh enggak? Mencari tambahan informasi dari buku atau internet boleh? Boleh, silakan. Kalau kamu memang kesulitan, boleh cari di internet atau punya buku, silakan dicari di. Yang penting kamu bisa menyusun teks prosedur tersebut. Ada tanya-tanya lagi? Tidak ya? Kalau tidak, Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, ini ya, yang hijau aja. Nomor 3. Silakan kalian lihat dulu petunjuk kerjanya. Oke, untuk membuat LKPD kalian membutuhkan waktu berapa menit? Berapa? 25 menit cukup? Cukup ya. Oke, berarti nanti harus 25 menit dari sekarang kita langsung selesai mengerjakan. Silakan bisa dikerjakan. Jika ada yang ditanyakan boleh tanya kepada teman atau Bu Guru. Jadi teman-teman, menurut kalian bagaimana sih langkah awal untuk pembuatan EKTP itu? Menurut saya, pemohon melengkapi syarat seperti meminta surat pengantar dari RT dan kelurahan terlebih dahulu. Oke, untuk presentasi nanti kita ada aturannya. Di sini saya mempunyai bal yang namanya orange ball atau bal orange. Bola ini nanti aturan mainnya yaitu dimainkan dengan cara melemparkan dari kelompok satu ke kelompok lainnya dengan iringan lagu atau musik. Ketika iringan lagu itu berhenti, maka kelompok tersebut berhak mendapatkan kesempatan untuk presentasi yang pertama dan selanjutnya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimulai ya. Sambil joget boleh. Ayo. Ayo, Bang. Silakan kelompok 2, kelompok kata teknis bisa presentasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan bagaimana teks prosedur alur pembuatan EKTP. Untuk langkah-langkahnya, langkah yang pertama, pembuatan EKTP yang pertama, pemohon datang ke kecamatan dengan memberikan surat pengantar dari kelurahan. Dan yang kedua, petugas melakukan verifikasi data kependudukan yang ada pada database. Yang ketiga, petugas melakukan perekaman dan pengambilan foto. Yang keempat, pemohon EKTP melakukan perekaman tanda tangan. Yang kelima, pemohon melakukan seluruh sidik jari tangan dari tangan kanan kemudian ke tangan kiri. Terus yang keenam, petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat pembuatan sebagai bukti bahwa pemohon telah melakukan perekaman foto, tanda tangan, dan sidik jari. Dan yang terakhir, pemohon menunggu untuk pengambilan EKTP. Seperti itu. Terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mulai. Maaf ya. Ya. Terakhir. Nama sana kepri. Baik, minta perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok imperatif kan. Di sini kami dari kelompok kalimat imperatif akan mempresentasikan hasil penyusunan teks prosedur kami, yaitu cara membuat megono. Yang pertama ada tujuan. Nasi megono merupakan hidangan khas Jawa Tengah, terbuat dari potongan nangka muda dan kelapa parut yang dibumbui. Selanjutnya ada alat dan bahan. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama, ulek semua bahan bumbu halus, tambahkan garam dan penyedap rasa. Lalu remas daun jeruk dan daun salam. Yang kedua, iris cabai merah dan daun melinjo kecombrang. Dan yang ketiga, masukkan nangka muda yang sudah dicincang, lalu masukkan kelapa. Setelah itu masukkan bumbu yang sudah dipotong. Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan daun yang sudah diremas. Rebus kurang lebih 20 menit dengan api sedang. Setelah itu cek apakah nangka sudah empuk. Jika sudah empuk, aduk hingga rata. Dan langkah terakhir, sajikan megono dalam piring. Untuk penutup ada nasi megono telah disiapkan, disajikan dengan nasi panas, tempe mendoan, peyek, ikan gereh, dan lain-lain. Semoga sukses dan bermanfaat. Sampai sini ada yang mau menanggapi? Saya izin menanggapi. Menurut saya teks prosedur yang disampaikan sudah lengkap. Informasi yang disampaikan juga jelas, lengkap, sehingga pembaca sudah bisa memahami apa yang disampaikan. Cukup. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ada yang mau menanggapi lagi?
Mungkin cukup sampai sini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Langkah-langkahnya, pertama, basahi tangan dengan air yang mengalir yang bersih. Lalu pakai sejumlah kecil sabun. Yang kedua, gosok telapak tangan bersamaan, jauh dari air. Mengapa teks prosedur tersebut tidak terdapat alat dan bahan? Karena ini langkah melakukan suatu pekerjaan, bukan membuat produk atau hasil seperti makanan. Hei, semuanya sudah presentasi ya, hasilnya memuaskan semua. Baik, silakan ya, masih ada kesalahan atau kekurangan di proyeknya bisa direvisi terlebih dahulu. Kalau tidak, silakan bisa dikumpulkan semuanya ke depan. Ya. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke evaluasi ya. Evaluasi yang nanti kita pakai adalah seperti biasa adalah kuisis. Silahkan buka gawai kalian masing-masing. 3, 2, 1. Kita akan kerjakan sesuai kemampuan kalian. Silahkan kita lihat siapa yang mendapatkan nilai terbaik. Ya, di sini ada Rizky Hidayat. Mana Rizky? Ya, silahkan ke sini ke depan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Rizky. Untuk pembelajaran hari ini, kesimpulannya apa? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya. Ya, silakan Asalkan. Dalam menulis teks prosedur, kita harus memperhatikan langkah-langkahnya, sehingga orang yang membaca atau mendengarkan bisa memahami dengan benar dan jelas. Oke, untuk refleksi ya, refleksi hari ini. Silakan Mas Sito. Menurut saya, pembelajaran hari ini menyenangkan karena selain menumbuhkan sikap cerdas dan disiplin, kita juga mengerjakan teks prosedur dengan diberi batasan waktu. Diberikan aplaus buat teman-teman. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke teks ceramah. Silahkan kalian nanti cari literasi tentang teks ceramah, perbedaan pidato, khutbah, dan ceramah. Seperti itu ya? Ya. Ya, silahkan wakil ketua untuk menyiapkan doa penutup. Duduk siap. Bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Jangan lupa langsung pulang ke rumah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.